Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tema 11 yaitu yang berjudul pemasaran relasional. Next. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Suci Wulandari dengan NIM 162 dan yang kedua Naura Ramafadila dengan NIM 138. Pengertian pemasaran relasional. Pemasaran relasional merupakan tahap lebih lanjut untuk meraih pelanggan baru, yaitu dengan membina hubungan dengan pelanggan agar menciptakan, menjaga, dan meningkatkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memegang saham lain. Pemasaran relasional berorientasi jangka panjang kepada pelanggan dan ukuran keberhasilannya ialah kepuasan pelanggan jangka panjang. Dimensi pemasaran relasional. Yang pertama, kepercayaan. Upaya membangun kepercayaan terdiri dari 3 atribut, yaitu harmoni, acceptance, dan participation simplicity. Yang kedua, familiarity. Membangun situasi di mana seorang konsumen merasa nyaman dalam relationship yang dibangun terdiri dari 3 atribut, yaitu personal understanding dan personal awareness. Yang ketiga, professional awareness, adanya perhatian lebih atas keluhan yang langsung diterima konsumen yang lebih khusus. Dalam konteks relationship marketing, kepercayaan merupakan salah satu dimensi untuk seberapa jauh suatu integritas dan janji yang ditawarkan oleh pihak lain. Prinsip-prinsip pemasaran relasional. Pertama, marketing is like going to the moon. Keberhasilan pemasaran bergantung pada daya tarik pasar dan kekuatan perusahaan, seperti keandalan produk, teknologi, pendanaan, SDM, dan ketepatan waktu. Hubungan strategis dengan pelanggan juga menjadi kekuatan utama pasar dalam menentukan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, marketing is about market creation, not market sharing. Pemasaran berfokus pada menciptakan pasar, bukan sekadar berbagi pasar. Hubungan jangka panjang memungkinkan inovasi produk baru dan menciptakan permintaan. Berbeda dari pendekatan transaksi yang hanya mengisi bagian pasar dengan produk yang ada. Yang ketiga, market is about proses, not promotional tactic. Pemasaran adalah proses yang melibatkan pelayanan memuaskan dan kedekatan dengan pelanggan. Loyalitas pelanggan lebih dipengaruhi oleh pengalaman pelayanan dibandingkan dengan promosi atau iklan, terutama dalam pasar dengan produk serupa. Dan yang keempat, market is kualitatif, not kuantitatif. Data angka penting, tetapi pendekatan kualitatif lebih efektif dalam memahami kecenderungan pasar yang dinamis. Fokus pada tren dan perilaku konsumen membantu memprediksi perubahan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pola masa lalu. Dan yang kelima, marketing is everybody job. Seluruh sumber daya yang ada di perusahaan harus dikoordinasi dan diintegrasikan untuk bersama-sama berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Wulandari. Materi selanjutnya yaitu konsep pemasaran relasional. Pemasaran relasional adalah filosofi yang menekankan pentingnya hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan serta mitra eksternal seperti pemasok dan saluran distribusi. Hubungan strategis ini bertujuan untuk memperoleh akses pasar, meningkatkan nilai bagi konsumen, mengurangi risiko perubahan lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya tambahan. Pendekatan ini mengintegrasikan kualitas, layanan pelanggan, dan aktivitas pemasaran, berfokus pada membangun loyalitas melalui pengalaman positif dan hubungan pribadi. Dengan cara ini, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang bertahan lama dengan pelanggan inti, memastikan sinergi di seluruh organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan di berbagai pasar. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pemasaran relasional. Tahap-tahap dalam melaksanakan program relationship marketing menurut Salim Saladin adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertama-tama marketer harus mampu mendorong dan merealisasikan pertukaran atau real market. Kedua,
Transaksi tersebut tidak hanya untuk satu kali atau sementara saja, tetapi berupa transaksi berulang-ulang. Yang ketiga, agar pelanggan menjadi loyal dan selalu ingat akan merek produk, produk perusahaan, atau jasa perusahaan, maka perlu dijalin hubungan jangka panjang. Misalnya pelanggan diberi suatu keistimewaan seperti diskon yang besar. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran relasional. Yang pertama yaitu publikasi. Publikasi berasal dari perkataan lain publication dan publisitas juga berasal dari bahasa lain, yakni publisitas yang hampir sama artinya, yakni pengumuman atau upaya membuat jadi umum dalam penggunaan sehari-hari. Istilah publikasi mempunyai makna yang lebih luas daripada publisitas. Pengumuman apa saja yang disebarkan dengan media apa saja. Yang kedua yaitu event. Perusahaan dapat menarik perhatian pada produk atau kegiatan pemasaran lainnya dengan mengatur peristiwa khusus. Ini mencakup konferensi berita, seminar, pameran, kontes dan kompetisi, peringatan hari jadi, serta sponsor raga yang akan menjangkau masyarakat sasaran para pemasar, mengusahakan event yang diadakan atau yang disponsori sebagai pengganti iklan di media sosial. Yang ketiga yaitu layanan masyarakat. Perusahaan dapat meningkatkan citra baik di masyarakat dengan memberikan uang dan waktu dengan niat baik. Perusahaan-perusahaan besar biasanya akan meminta para eksekutif untuk mendukung peristiwa kemasyarakatan di daerah kantor atau pabrik mereka berlokasi. Dan yang keempat yaitu media identitas. Media identitas adalah segala produk atau barang selain produk utama perusahaan yang memuat nama perusahaan, logo perusahaan, atau merek dagang, atau memuat gambar produk utama perusahaan. Walaupun pada umumnya pemasar harus memelihara hubungan dengan pelanggan, kadang-kadang pelanggan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pemasar. Media identitas dapat berguna dalam keadaan ini. Selanjutnya itu elemen-elemen pemasaran relasional. Yang pertama yaitu komitmen perusahaan. Komitmen berbentuk customer management orientation serta investasi, meliputi sumber daya manusia maupun teknologi informasi. Tanpa dukungan dan kewenangan yang diberikan top manajemen, penerapan pemasaran relasional tidak akan terrealisasi. Kedua yaitu database. Kesuksesan pemasaran relasional sangat tergantung pada pengumpulan dan analisis data pelanggan, di mana kelengkapan dan validitas data menjadi penting. Tanpa database, pemasar bergantung pada pemasaran misal tradisional. Yang ketiga yaitu program pemasaran relasional. Relasional menjadi elemen penting bagi penerapan pemasaran relasional. Program-program pemasaran relasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu sosial, struktural, dan finansial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.